Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Pada video ini saya akan menceritakan alur film yang diangkat dari kisah nyata, yaitu Hafalan Salat Delisa yang rilis pada tahun 2011. Film ini berlatar di tahun 2004 dan menceritakan seorang anak yang kehilangan keluarga dan kakinya saat tsunami menimpa Aceh. Namun, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan alur film lainnya. Terima kasih. Di awal film diperlihatkan Pantai Loknga pada 24 Desember 2004. Terlihat seorang anak kecil bernama Delisa dibangunkan oleh ketiga kakaknya, yaitu Aisyah, Zahra, dan Fatimah untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Ketika sholat subuh, mereka diimami oleh umi mereka yang diperankan oleh Nirina Zubir, karena abi mereka yang diperankan oleh Reza Rahardian sedang bekerja di sebuah kapal tanker internasional. Di pagi harinya, Delisa sangat bahagia karena diajak uminya ke pasar untuk dibelikan kalung di toko Ko Acat. Uminya berjanji akan memberikan kalung tersebut ke Delisa jika ia sudah bisa hafal hafalan sholat. Pada 26 Desember 2004 pagi, terjadi gempa yang begitu dahsyat sehingga membuat Delisa ketakutan. Setelah gempa tersebut reda, Delisa bersama uminya berangkat ke sekolah untuk melakukan ujian hafalan salat. Sementara ketiga kakaknya Aisyah, Zahra, Fatimah tetap tinggal di rumah. Setelah menunggu, Delisa dipersilakan oleh Ustadz Rahman untuk melakukan hafalan salat. Namun, saat Delisa melakukan praktek hafalan salat, tiba-tiba tsunami yang begitu dahsyat menyapu sekolah Delisa yang terletak di pinggir pantai. Saat tenggelam, di sini kita diperlihatkan Delisa dan ketiga kakaknya, Aisyah, Zahra, Fatimah menggunakan pakaian serba putih menuju ke sebuah pintu. Beberapa saat kemudian, Abi Usman yang berada dalam sebuah kapal tanker mendapatkan informasi di Aceh telah terjadi musibah tsunami. Terlihat Abi Usman sangat sedih mengingat keluarganya. Dia mencoba menelpon, namun sudah tidak bisa tersambung. Akibat musibah tersebut, banyak bantuan pihak asing yang ikut membantu Aceh tak terkecuali Amerika Serikat. Salah satu pasukan angkatan daratnya Amerika Serikat bernama Smith, diperankan Mac Lewis, turut diperbantu untuk mencari korban tsunami di Aceh. Beruntungnya, Delisa selamat ditemukan di atas bukit oleh Smith, namun kondisinya sangat memprihatinkan dan kakinya terluka parah. Sementara Abi Usman sudah berada di Aceh, kemudian mencoba menanyakan kabar tentang Loknga ke petugas. Dan beruntungnya ada seseorang yang membantunya menuju Loknga ke rumahnya. Saat ini, Delisa sudah berada di rumah sakit darurat dan dirawat oleh dokter asing yang bernama Dr. Sofi, dan terlihat dokter tersebut sangat sayang sama Delisa. Sampai di Loknga, Abi Usman terlihat menangis sedih melihat kondisi rumahnya sudah rata dengan tanah akibat tsunami. Kemudian Abi Usman memeluk ayunan yang ia belikan dulu untuk anak-anaknya. Kemudian Abi Usman mendatangi kamp pengungsian. Di sana ia mendapatkan berita bahwa ketika anak-anaknya Aisyah, Zahra, Fatimah sudah dikuburkan. Di rumah sakit, Smith menjaga Delisa dengan penuh kasih sayang. Ketika Delisa tersadar, ia langsung menanyakan Umi dan kakaknya sama Dr. Sofi, namun dokter tersebut tidak menjawab. Kemudian Delisa melihat kakinya yang sudah diamputasi dan ia pun terlihat sangat sedih. Lalu datang Smith melihat Delisa. Selanjutnya, Smith dan Dr. Sofi mencoba menanyakan identitas Delisa. Dengan keterbatasan bahasa, akhirnya Delisa bisa mengasih tahu namanya Delisa ke Smith dan Dr. Sofi. Kemudian Delisa menggambar orang terdekatnya di kertas Sementara Abi Usman sedang mengangkut kayu. Lalu datang Ko Acan memberitahu bahwa Delisa selamat dari musibah tsunami, seraya membawa kertas hasil gambar Delisa. Ia mengatakan bahwa Delisa saat ini berada di rumah sakit darurat. Tanpa pikir panjang, Abi Usman langsung berlari untuk melihat anaknya tersebut. Di rumah sakit,
Delisa sedang diajari cara menggunakan tongkat oleh Smith. Sesampai di rumah sakit, Abi Usman langsung menanyakan Delisa ke beberapa orang yang ditemuinya. Dan akhirnya, Abi Usman ketemu sama Delisa dan mereka langsung berpelukan. Terlihat Dr. Sophie dan Smith sangat terharu. Setelah itu, Delisa menanyakan Umi kepada Abi, Kak Aisyah, Kak Zahra, Kak Fatimah, dan Abi Usman menjawab mereka sudah pergi ke surga. Akhirnya, Abi Usman dan Delisa kembali ke kampungnya. Sesampai di sana, Delisa menanyakan rumah mereka. Lalu, Abi Usman mengatakan kita akan bangun rumah baru di sini. Ustadz pengajian Delisa bernama Ustadz Rahman juga selamat dan bertemu kembali dengan Delisa. Lagi asik bermain bola, Smith dan Dr. Sophie datang untuk melihat Delisa. Dan mereka semua bahagia melihat Delisa bermain bola. Hari-hari Delisa sekarang dihabiskan di rumah barunya yang dibangun oleh Abi Usman, hanya mereka berdua saja. Tiba di mana Smith dan Dr. Sophie harus kembali ke negaranya karena tugas keduanya sudah selesai di Aceh. Sophie dan Smith terlihat sedih harus meninggalkan Delisa. Namun Dr. Sophie berjanji akan selalu mengirim surat untuk Delisa. Ternyata benar, Dr. Sophie melalui Ustadz Rahman mengirim bingkisan untuk Delisa yang isinya coklat, foto Dr. Sophie berhijab, dan surat yang ditujukan untuk Delisa. Selain itu, Ustadz Rahman juga mendapatkan kamera dari Dr. Sophie supaya bisa mengirim foto Delisa untuk Dr. Sophie dan Smith. Selanjutnya, terlihat Delisa bertemu dengan uminya yang berpakaian serba putih. Kemudian Delisa bertanya apakah uminya mau pergi. Lalu Delisa juga mengatakan ingin ikut uminya. Dan uminya berpesan selesaikan hafalan sholatnya. Delisa berjanji akan sholat dengan benar supaya bisa mendoakan Umi, Kak Zahra, Aisyah, dan Kak Fatimah. Umi juga mengatakan suatu hari kita pasti akan bertemu kembali. Lalu Umi pun pergi meninggalkan Delisa seorang diri dan Delisa pun terbangun dari mimpinya. Lalu Abi Usman menghampirinya untuk mengingatkan hari ini ada ujian praktek hafalan sholat. Sebelum berangkat, Abi berkata jika lulus ujian sholat, ia akan memberikan hadiah kepada Delisa. Namun Delisa menolaknya karena tidak menginginkan hadiah. Delisa hanya ingin sholat dengan benar untuk mendoakan Umi, Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Aisyah. Lalu mereka berdua pun berangkat ke tempat praktek hafalan sholat. Sampai di sana, Delisa menghafal bacaan sholat dengan sangat lancar, dan Ustadz Rahman mengatakan bacaannya sempurna dan Delisa lulus ujiannya. Lalu, Abi Usman dan Delisa menuju ke pantai. Di sana, Delisa mengatakan kepada abinya kita pindah saja dari pantai, karena pantailah yang telah membawa Umi pergi. Namun abinya berkata, bukan pantai yang membawa Umi pergi, tapi ini semua cobaan supaya kita kuat dan naik kelas. Dan Delisa mengatakan ia sudah ikhlas dengan semuanya agar Umi, Kak Zahra, Kak Aisyah tenang di surga. Kemudian Abi memeluk Delisa dan menggendongnya. Lalu film pun tamat.